Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di On Kicau, solusinya para kicau. Tepat di depan saya ini adalah sogon burung soko ontong ya para kicau. Yang mana kemarin-kemarin saya membahas murai batu, cendet juga, dan ini di hari-hari terakhir ini jujur saja saya ini penasaran para kicau, yang mana burung sogon ini kan lagi naik daun ya, kelihatannya ramai banget di luar sana. Dan akhirnya saya coba-coba beli ijoan. Ijoan di sini dalam arti burung ini belum terlihat ada trotol di lehernya. Istilahnya ada yang mengartikan itu dasi gitu ya. Jadi di sini masih polos, masih hijau, masih kuning hijau keijuan gitu ya. Nah, ini saya akan istilahnya menganalisa sendiri dari kelima burung ini, yang mana nanti akan menjadi jantan ya para kicauania. Karena untuk para senior-senior kita yang ahli di bidangnya, dalam artian soko ontong ya, itu saya dari kelima ini semua berbeda-beda ini. Contoh ya para kicauania, yang kita mulai dari yang sebelah kiri ini ya. Nah, ini sengaja saya taruh di satu sangkar ada dua burung. Ini maksudnya biar ada perbedaan nanti. Nah, di depan kita ini yang kanan itu bisa dilihat, itu sengaja untuk warnanya saja lebih oranye ya. Ini lebih oranye, alisnya tebel, alis mata itu bisa terlihat. Sementara yang sebelah kiri ini alisnya tipis gitu ya. Tapi di sini hanya satu hari saya sudah bisa menyimpulkan sedikit ya. Ini meskipun alisnya tipis ya, yang kiri ini ya, ini sudah nyecret gitu ya, sudah bunyi-bunyi gitu. Tapi nyecret-nyecret biasa gitu ya para kicauannya. Dan untuk ekornya yang sebelah kiri ini ngibas ke kanan kiri ya, yang katanya kalau betina itu kan naik turun gitu ya, kayak kowul gitu ya. Nah, ini meskipun warnanya lebih pudar daripada yang kanan, ini ekornya dikibas kanan kiri gitu hariannya ya, meskipun hanya masih ini 2 hari di saya ini ya. Terus yang kanan itu alisnya tebel, dan saya bandingkan dengan yang kiri itu alisnya tipis gitu ya. Kalau untuk pangkal di ini ya, sebentar, di paruh ini ya, justru yang sebelah kiri ini bisa dilihat itu masih ada cemotannya, istilahnya ada oren-orennya gitu ya. Nah itu ya, yang kiri meskipun warnanya pudar loh ya. Sementara yang kanan itu tidak ada ya. Itu ya. Untuk bulu punggung ini lebih tebal yang kanan ini. Sementara yang kiri ini nggak seberapa tebal. Itu ya, loh kelihatan kan? Nah, itu ya. Nah, kalau untuk bodinya, besarnya atau kecilnya ini sama ini teman kicau. Tadi sudah saya pegang juga. Dan untuk pennya
pennya ini yang sebelah kanan ini hitam, tapi agak menonjol sedikit dibandingkan dengan yang kiri ini ya. Jadi pelan-pelan coba disimbolkan sendiri kata-kata saya ini ya. Intinya seperti itu. Dari perbedaan-perbedaan itu yang mana betina yang akan jadi betina atau yang jadi jantan. Di sini saya juga masih coba-coba, dalam artian saya pengalaman pertama ini para kicauan ya. Jadi untuk sengaja memang beli yang ijoan. Nanti jadi apa, dan burungnya jelasnya saya hafal dari kelima ini. Nanti yang mana keluar trotolannya, ini nanti videonya mungkin akan berlanjut ya. Nah gitu ya. Kalau dari saya, prediksi saya dari dua ini, kanan sama kiri ini, untuk identik ke jantan itu saya dari ini aja, dari hariannya aja. Jadi yang sering bunyi-bunyi gitu ya, meskipun tipis di alisnya atau tebal di bagian punggungnya, saya setuju kalau calonnya jantan ini yang bawah ini ya, yang kiri tadi. Oke, kita berlanjut ke sangkar berikutnya ya. Jadi kalau ini seumpama sangkar ke-1 katakanlah, itu nanti ada pertanyaan, monggo biar saya jawab nanti ya. Ciri-cirinya gimana gitu ya, saya akan jawab nanti. Terus berlanjut ke sangkar kedua ya. Nah ini sudah tampak ya. Ini yang sebelah kiri burungnya lumayan tegap untuk berdirinya ya, tapi untuk pennya tipis ya para kicau dibandingkan dengan yang kanan ini. Dan yang kanan ini untuk alis mata, wow, oranye dan tebel sekali ya, dari depan sampai ke belakang itu bisa dilihat. Dan tadi juga sudah cecret gitu ya. Nah, untuk bodi lebih besaran yang kiri, dan untuk paruh lebih tebal bulatan yang kiri. Bodi saja yang kiri ini yang besar. Dan untuk bulu, nah bulu punggung, nah itu ya, yang kiri ini lebih tebal para kicau lah. Itu sebentar, ayo, istilahnya lebih rapi gitu ya para kicau. Kelihatan nggak ini? Lebih rapi. Sementara di yang kanan ini agak tipisan sedikit. Nah, gitu ya. Ini bukan jodohan loh ya para kicau. Ini jadi saya belinya ngombyok. Dari kelima burung itu ngombyok ya. Itu ya. Makannya lahap. Itu. Untuk daun putihnya, daun putih ekor, itu sama-sama. Yang kanan sama yang kiri ini untuk putihnya banyak, istilahnya dari pangkalnya sampai ke pucuk itu putih-putih gitu ya, banyak putihnya, sedikit-sedikit gitu ya. Nah seperti itu kan, ada biasanya yang pucuknya saja begitu ya. Kalau ini kedua ini dari pucuk sampai pangkalnya itu putihnya banyak. Nah itu ya.
Kalau ini prediksi teman-teman apa ini? Ya, di sangkar nomor 2. Kalau prediksi saya, meskipun pennya juga sama, warnanya perbandingannya yang kanan itu alias tebal, yang kiri ini di postur, jadi berdiri gitu ya, tegap gitu ya. Ini prediksi saya bisa keluar trotol hitamnya, dasinya itu nanti. Jadi yang di sangkar 2 ini prediksi saya pribadi jantan-jantan gitu ya. Ini tapi akur sekali meskipun jantan-jantan. Biasanya ini saling apa ya, istilah kayak bertengkar gitu loh. Jadi matuk-matuk satu sama lain itu. Kadang nggak ada yang mau ngalah, akhirnya turun gitu ya, turun ke dasar sana. Begitu ya para kecaman ya. Itu ya. Nah ini biasanya cerit. Ini kembali ke sangkar yang nomor 1 tadi. Nah, yang kiri tadi, yang ini. Nah, barusan cerit-cerit gitu ya. Nah, itu yang tadi yang nomor 1. Oke. Dan lanjut ke sangkar nomor 3. Ini sengaja saya sendirikan. Ini dapatnya di awal ini saya nih. Ini agak giras. Ya seperti inilah. Nah, ini alisnya lumayan sedang ya. Warnanya dan garis di paruhnya, warna yang dominan, oren keorenan itu kelihatan. Nah, itu garis itu tadi sempat saya pegang. Dan pennya ini yang paling menonjol ini ya teman-teman. Dari sekian 4, 5 ini, yang ini yang lebih menonjol. Dari fisik ini nggak seberapa besar, istilahnya sedang lah, dibandingkan dari yang 4 tadi ya. Sedang-sedang sama-sama, kan ada yang 4, yang nomor sangkar nomor 2 tadi ada yang besar tegap gitu ya. Nah, ini untuk ekornya lebih sering dikibas-kibaskan, dalam artian kanan kiri dan tidak ngempel gitu ya. Kalau untuk yang sangkar ketiga ini prediksi saya dari pen, saya lihatnya dari pen sama bulu dominan orennya ini saya prediksi kuat akan muncul trotol dasinya ya, jadi ke jantan gitu ya. Ini prediksi saya ya teman-teman. Kalau prediksi jenengan atau anda semua ini kira-kira apa teman-teman kicau? Coba dijawab dari sangkar 1, nomor 1, sangkar nomor 2, dan sangkar nomor 3 itu tadi ya. Dan ini dari ke hari mungkin tidak saya akan pindah. Sekalipun saya pindah, itu nanti untuk kelima ini saya hafal kok. Jadi nomor berapa tadi, yang sebelah mana tadi, saya masih hafal. Kalau untuk senior ini pasti paham ini. Senior sogo ontong pastinya. Kalau untuk makannya ya para kicomannya, ini saya hanya kasih SKM ya, susu kental manis saja, tanpa air, tapi di sebelahnya sudah saya berikan air mineral ini ya, air putih saja. Jadi tanpa istilahnya doping atau yang gimana saya tidak kasih. Memang sengaja ini untuk hariannya. Bagaimana nanti kita akan lihat perkembangannya ya para kicomannya. Yang penting untuk sogon, kalau saya pribadi ini ya, karena ada yang kemarin itu teman-teman yang bilang, saya beli sudah beberapa ekor itu kok mati ya. Nah itu kenapa? Untuk makanannya gimana? Kan ada kadang untuk
susu SKM susu kental manis itu diberi air sama beliaunya. Nah, kelihatan putih gitu ya. Nah, itu nggak tahu kenapa ya, dari hari ke hari sogonnya nyilet, dalam artian kurus. Dan ini kebetulan kemarin juga saya sempat sarankan untuk beliaunya, jangan dikasih air, mending disangkarnya itu diberikan air mineral putih. Untuk susunya, untuk SKM-nya, susu kental manisnya itu diberikan dari sasetannya itu langsung, jadi tanpa ada tambahan yang lain. Kalau untuk istilahnya kroto ataupun ulet, biasanya ulet kandang atau kroto gitu ya, untuk pembelajaran biasanya inginnya para kicau itu kan biar kalau ditinggal kemana berapa hari gitu kan enak gitu ya. Tapi jujur saja, kalau menurut pengalaman saya yang kapan hari sogon saya yang buat masteran di Murai Batu itu untuk cepuk kecil saja, ini cepuk besar loh ya para kicau karena ada isi dua. Jadi untuk cepuk kecil saja itu bertahan sampai 3 hari bahkan lebih. Nah, jadi jangan khawatir, sekalipun untuk sogon kita ini makan atau minumnya itu hanya SKM susu kental manis dan jangan diberikan air di dalamnya susu itu akan bertahan dan tidak akan bakalan nyilet ya teman kicau. Kalau seandainya mau dibelajari istilahnya diberikan kroto ataupun pur gitu ya, tidak masalah, monggo silahkan. Itu terserah jenengan atau anda semua ya. Di sini saya juga ingin nanti kedepannya saya akan berikan kroto. Untuk awalnya belajar makannya itu saya akan beri kroto. Dan untuk fur yang halus itu setelah lah, istilahnya setelah nanti saya untuk krotonya makannya dilihat sudah lahap, nanti saya akan berikan istilahnya belajar makan fur halus gitu ya. Nanti saya akan berikan di samping-samping ini ya, SKM-nya ini. Nah, itu dulu. Jadi untuk ada pertanyaan untuk sangkar pertama itu ya tadi ya, disimak tadi dari penjabaran saya. Dari kelima ini jelasnya ada perbedaan-perbedaan. Nah, itu untuk bunyi-bunyinya ini yang prediksi saya, meskipun alisnya nggak ada dalam artian ini, tapi ada gerak orang gitu aja bunyi gitu ya, yang sebelah kiri tadi itu. Oke, yang sangkar kedua ini justru yang prediksi saya jantan-jantan ini, yang alisnya lebih tebal dan cerah itu sebelah kiri itu karena ini malam udaranya agak dingin, jadi tadi siang sempat bunyi-bunyi, makanya ini saya pilih gitu ya para kicau. Kalau untuk yang ini, yang single ini giriasnya minta ampun, tapi dari hari ke hari saya coba taruh di lalu lalang orang pas saya jemur di siang hari gitu. Dan untuk pennya ini lebih menonjol sendiri ini, tapi untuk body nggak seberapa gitu ya. Tapi untuk warna oranye ini dominan memang. Jadi semoga bermanfaat dari ulasan-ulasan dari sangkar nomor 1 ini, nomor 2 dan nomor 3. Sekalipun nanti ada pertanyaan, monggo kita sharing-sharing di sini. Dan apa hasilnya, yang mana jantan, dan seandainya ini dari ijoan kelima ini jadi jantan semua ya alhamdulillah gitu ya. Tapi di sini saya biar punya pengalaman sendiri, jadi saya tunggu ini sampai keluar trotol
di lehernya gitu. Jadi nanti saya bisa menyimpulkan oh begini, oh begitu gitu ya. Yang mana yang akan menjadi jantan, jadi ke depannya itu seumpama saya sendiri ataupun para kicaumannya pilih beli di ini ya, di Sogon Ombyoan, terutama di Ijoan itu dengan harga miring, nanti akan mendapatkan yang jantan, istilahnya seperti itu, mendapatkan untung lah istilahnya seperti itu ya. Oke, dan mungkin saya rasa cukup ini ya, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komennya saya tunggu, dan subscribe ya. Dan jangan bosan-bosan melihat di channel saya untuk ulasan-ulasan ini. Dan jujur saja ini untuk Sogonnya ulasan terbaru dari saya. Semoga bermanfaat dan bermanfaat. Dan salam dari saya, Kicau Mania, dan khususnya buat para senior Sogo Ontong ini ya. Oke. Semoga di kata-kata saya tadi, seandainya prediksi saya salah, biar burungnya saja yang membuktikan ya, para Kicau Mania. Kalau salah prediksi saya berarti oh ini berarti salah, oh ini berarti betul, begitu ya. Oke. Dan saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania.